Setelah dia masang HP-nya, udah deh tuh ada video yang mengejutkan. Ternyata dalam video itu si Joni terlihat lagi ngintipin si Maimunah mandi di kamar mandi. Setelah ngintipin itu, dia ngelakuin onani dan spermanya dimasukin ke dalam makanan itu. Geli gak sih? Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 Menit Nona di sini yang bakalan nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini gue mau ngebahas tentang oknum dokter yang melakukan perilaku menyimpang. Jadi ceritanya nih, biar gampang, gue kasih nama nih si dokter yang menjadi pelaku nih, sebut aja namanya Joni. Jadi ada sepasang suami istri, sebut aja namanya Joko sama Maimunah. Dia yang menjadi korban nih, berdua menjadi korban. Nah, si Joni nih melakukan perilaku menyimpang dengan mencampurkan sperma ke dalam makanannya si Joko sama Maimunah. Gila nggak tuh? Sebelum dimakan, dicampur deh tuh dia sama spermanya dia. Sampai si Maimunah akhirnya tuh trauma dan mengalami gangguan makan. Joni ini merupakan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis pada salah satu universitas di Semarang. Pada awalnya si Joni sama Joko dan juga Maimunah tinggal satu rumah kontrakan. Awalnya Joko sama Maimunah tuh tinggal satu kosan, suami istri tinggal sama satu kosan. Kemudian si Joni ngajak deh tuh si Joko untuk tinggal satu kontrakan bareng. Nah si Joko bilang deh tuh, boleh nggak gue ngajak istri gue tinggal satu rumah kontrakan? Karena istrinya saat itu lagi ada di luar kota, dia sedih deh tuh nggak barengan sama istrinya, akhirnya dia pengen buat ngajak istrinya tinggal satu rumah. Si Joni bilang dia nggak keberatan sama hal tersebut. Nah pada awalnya si Joko tuh curiga kenapa sih tudung sajinya tuh berubah dan makanan yang ada di dalamnya tuh juga berubah bentuk kayak habis diaduk dan berubah wujud gitulah. Akhirnya si Joko memutuskan untuk memasang HP-nya di sudut yang nggak kelihatan sama sekali untuk ngeliat siapa sih yang ngerubah tudung sajinya dan ngerubah makanannya. Setelah dia masang HP-nya, udah deh tuh ada video yang mengejutkan. Ternyata dalam video itu si Joni terlihat lagi ngintipin si Maimunah mandi di kamar mandi. Setelah ngintipin itu, dia ngelakuin onani dan spermanya dimasukin ke dalam makanan itu. Geli gak sih? Asli gue geli banget sih. Si Joko sama Maimunah siok deh tuh ngeliat itu semua. Bener-bener mereka kaget. Jadi selama ini makanan yang mereka makan tuh dicampur sama sperma si Joni. Si Joko sama Maimunah tuh trauma berat. Dan si Maimunah tuh sampai mengalami gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan emosi. Sejak bulan Desember tahun 2020 lalu, si Maimunah tuh minum obat antidepresan yang diresepkan oleh psikiatrinya. Si Maimunah tuh juga harus melakukan pemeriksaan dan meminum obat antidepresan selama beberapa bulan ke depan, akibat dari perbuatan si Joni. Selain itu, si Maimunah juga melakukan terapi ke psikolog. Dan si Maimunah juga beresiko mengalami masalah kesehatan yang serius karena telah mengkonsumsi sperma yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh manusia. Dan parahnya, gilanya, kejadian itu tuh gak cuma sekali aja terjadi sama mereka. Jadi gak cuma sekali aja nih dia memakan spermanya si Joni. Udah berulang kali terjadi, kebayang gak sih kalian gimana? Udah jadi menu sehari-hari deh tuh. Setiap makanan yang dikonsumsi sama si Joko dan Maimunah itu selalu dicampur sama sperma, udah jadi menu sehari-hari. Gila gak sih? Komen di bawah pendapat kalian kayak gimana? Untuk perilaku menyimpangnya itu si Joni harus mengalami masa tahanan selama 2 tahun 8 bulan dengan tuduhan merusak kesopanan orang lain. Gue sampai sekarang juga nggak tahu sih apa alasan pelaku penyimpangan seksual kayak yang punya fetish aneh-aneh. Kayak ngerasa terangsang ngelihat cewek pakai mukena lah, mata diperban lah, atau kaki diamputasi. Dan sampai akhirnya kasus ini nih muncul. Dia merasa terangsang kalau menyampuri sperma ke makanan orang lain. Gue gak kebayang itu maksudnya tuh, pikiran dia tuh apa sampai dia ngelakuin itu. Tapi menurut gue lebih baik kalau si pelaku ini diterapi gak sih? Karena walaupun dia dihukum setelah dia berhasil menjalani masa tahanan dia bebas tetap cari korban yang lain gitu. Kalau misalnya dia diterapi dengan baik,
dia bakalan diterima sama masyarakat pada akhirnya, dan dia nggak ngelakuin hal kayak gitu lagi gitu. Dan itu menyelamatkan beberapa orang lagi nggak sih? Dan setelah dia sembuh tuh pada akhirnya dia bisa ngasih contoh baik ke orang lain yang mungkin punya fetish atau penyimpangan yang serupa atau bahkan lebih parah daripada itu, untuk bisa sembuh juga kayak dia pada akhirnya. Dan untuk para korban, sebenarnya tuh nggak ada yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah perilaku penyimpangan seksual pada dirinya. Karena ini semua tuh di luar kendali perempuan. Walaupun perempuan udah waspada, pelaku penyimpangan seksual itu kayak bakalan ngelakuin hal itu tuh diem-diem tanpa kita sadarin. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan sih menurut gue. Buat kalian para perempuan yang pernah menjadi korban dari pelaku penyimpangan seksual ini, lebih baik kalian speak up deh, bersuara, agar perempuan lainnya tuh jauh lebih waspada untuk menghadapi situasi tersebut. Dan buat para korban yang sedang menjalani terapi akibat kasus penyimpangan seksual ini, kalian harus tetap percaya sih menurut gue kalau kalian bisa kembali menjadi perempuan seutuhnya, manusia seutuhnya, bisa kembali makan enak, tidur nyenyak, bersosialisasi seperti manusia pada umumnya. Semua itu bisa terjadi asalkan kalian punya kemauan yang tinggi dan semangat. Semua itu bisa terjadi kalau kalian punya keyakinan yang kuat untuk sembuh dan kembali normal. Oke, segitu aja pembahasan gue mengenai kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh dokter ini, si Joni ini. Seperti biasa, feel free to share anything di kolom komentar di bawah, ceritain cerita kalian apapun itu juga. Dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, ke teman-teman kalian perempuan lain biar lebih waspada mengenai kasus ini. Like kalau emang kalian suka videonya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik menarik selanjutnya pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video, thank you for watching. Apa alasan korban? Dia tetap cari pelaku korban, kemauan yang baik, kemauan yang tinggi gitu ya.